Udah gabung semuanya? Belum semuanya, Bu. Baru berapa orang nih? 14. Kurang 2. 12, Bu. Baik. Mana kita mulai aja lagi nih, Ustaz Alimun? Ya, Bu. Kita mulai aja lagi. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Sebelum nanti pemakalah mempresentasikan makalahnya, eh, buka dulu kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, selanjutnya Ibu absen lah dulu yang rajin-rajin nih ya. Ya Bu, udah main tahu kan? Ay, benar na po. Yang rajin-rajin tuh. Ustadz Alimun Fajri. Hadir, Bu. Ini ya. Desra Afriza. Mendatang. Belum kayaknya, Bu. Deti Yulia. Hadir Ibu. Oke. Pak Izatul. Hadir Bu. Oke, Pak Izatul. Fitri Handayani. Hadir Ibu. Jamaluddin. Belum datang. Jadi maka Tadi ada, Bu. Terus Muhammad Aulia Afdal. Ah, ada ya Belum dulu. Muhammad Taufik. Ada Ustazah. Hadir ya Ustadz ya. Nun Hidayah. hadir Bu. Oke. Sazah Rashidah. Hadir Bu. Oke. Rita Siska. Hadir Bu. Ada ya. Rocky Bu. Muslim. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Oke, sip, sip. Siva Hadir Bu Fauzia. Dokter. Oke. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Belum ada ya. Yeni Marlina. Hadir Bu. Hadir ya. Hadir Bu. Yoga. Yoga. Belum datang. Wulandari. Hadir Bu. Oke. Eh, eh, karena ini yang ini ya, terakhir tampil ini dalam bentuk makalah, berarti moderatornya kelompok satu ya. Bu, Afdal hadir, Bu. Oke, Afdal. Mana Afdal tadi? Talambek masuk, Bu. Oh, data kalau kan? Enggak, Bu. Baik. Siapa Pak moderator? Siapa kelompok satu, Bu Siva? Siapa sih? Siapa Kelompok kelompok satu. satu? Oh iya, saya Bu, kelompok satu Bu.
Nah, sama berarti Devi. Siva langsung jadi itu. Dan ada. Ya, Bu. Langsung Siva moderator ya. Oh, saya moderator, Bu. Baik, Bu. Baik, Mm-mm. Jangan lupa ngaji ya. baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah atas milik Allah atas rahmat dan nikmatnya, serta selawat serta salam turun untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmi Izati MAG selaku dan pengampu mata kuliah hari ini. Selanjutnya kita mulai dulu dengan pembacaan oleh salah satu pemakalah. Kepada pemakalah dipersilakan. Silakan Bu Rita. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila Halo, Abang Gantong, saya kaji kita Siska. dipindahkan atau dicukupkan, Bu? Dah, lanjut aja lagi. Oh, lanjut aja, baik, Bu Dokter. Mm. Oh, terus. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Rita Siska atas eh, atas mengajinya tadi. Selanjutnya pemaparan makalah oleh kelompok kelompok ini yaitu Bu Rita dan Bu Nuridaya. Kepada Bu Rita dan Bu Nuridaya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengembangkan penilaian otentik, afektif, dan psikomotorik. Dulu. Adapun latar belakangnya, yang pertama pembelajaran fikih bertujuan membentuk pemahaman, sikap, religius, dan keterampilan beribadah peserta didik. Praktek penilaian yang dilakukan guru masih didominasi oleh tes tertulis yang berfokus pada aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik seringkali belum dinilai secara optimal.
Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan nyata peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam belum tergambar secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan penilaian autentik yang mampu mengukur sikap dan keterampilan peserta didik secara langsung. Adapun rumusan masalah pada makalah kami itu yang pertama, bagaimana mengembangkan instrumen lembar observasi ibadah dalam pembelajaran fikih. Yang kedua, indikator apa saja yang perlu diukur pada aspek afektif dan psikomotorik. Yang ketiga, bagaimana merancang rubrik yang penilaian non-tes yang valid, objektif, dan mudah digunakan. Adapun tujuan pembahasan ini, yang pertama mengembangkan instrumen lembar observasi ibadah, kemudian mengidentifikasi indikator afektif dalam pembelajaran fikih, yang ketiga mengidentifikasi indikator psikomotorik dalam pembelajaran fikih, kemudian menyusun rubrik penilaian non-tes yang valid dan objektif, lalu mendukung implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran fikih. Pembahasan yang pertama A. Penilaian autentik dalam pembelajaran fikih. Penilaian autentik adalah proses penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik melalui tugas atau aktivitas nyata yang mencerminkan penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya yang pertama berbasis performa nyata, kemudian menilai proses dan hasil, yang ketiga berorientasi kompetensi, yang keempat bersifat konstekstual, dan yang kelima memberikan gambaran kemampuan sebenarnya. Pentingnya penilaian autentik dalam fikih. Fikih tidak hanya mempelajari teori hukum Islam, kemudian peserta didik dituntut mampu mempraktikkan ibadah secara benar. Penilaian autentik memungkinkan guru mengamati perilaku dan keterampilan secara langsung. Hasil penilaian lebih menggambarkan kemampuan nyata peserta didik. Karakteristik kan? Nggak baca. Aspek afektif dalam pembelajaran fikih. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, minat, komitmen, dan karakter yang dimiliki peserta didik. Dalam pembelajaran fikih, aspek afektif tercermin dalam perilaku religius, kedisiplinan, menjalankan ibadah, tanggung jawab, kejujuran, serta kepatuhan terhadap ajaran Islam. Aspek ini menjadi tujuan penting dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Adapun indikator afektif yang pertama, kedisiplinan. Indikatornya banyak kan? Kedisiplinan indikatornya hadir tepat waktu, mengikuti kegiatan ibadah sesuai jadwal, mematuhi aturan pembelajaran, menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian adapun indikator tanggung jawab, yaitu menjalankan tugas ibadah dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan praktik yang diberikan guru, menjaga perlengkapan ibadah, melaksanakan kewajiban tanpa paksaan. Indikator afektif yang ketiga, kesungguhan dan kepatuhan. Kesungguhan ini berfokus pada saat praktik, tidak bermain-main selama ibadah. Adapun kepatuhannya mengikuti tata cara ibadah sesuai tuntutan dan mematuhi arahan guru. Indikator afektif yang keempat, kehusukan dan kejujuran. Kehusukannya menunjukkan konsentrasi selama ibadah dan menjaga ketenangan, sedangkan kejujurannya tidak memanipulasi hasil penilaian dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik merupakan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan praktik ibadah sesuai tuntutan syariat Islam. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung terhadap keterampilan peserta didik. Lanjut. Dalam pembelajaran fikih, keterampilan psikomotorik dapat diukur melalui observasi langsung terhadap praktik ibadah dengan mempertahankan ketetapan gerakan. Memperhatikan ketepatan gerakan, urutan pelaksanaan bacaan, serta kesesuaian dengan tuntunan syariat Islam. Ketetapan gerakan ibadah, adapun indikator yang dinilai yaitu gerakan sesuai tuntutan, posisi tubuh yang benar, tidak melakukan kesalahan yang mendasar, gerakan dilakukan secara tepat. Ketetapan urutan pelaksanaan, indikatornya mengikuti urutan ibadah, tidak melewatkan rukun,
konsisten mengikuti prosedur dan melaksanakan tahapan secara sistematis. Ketetapan bacaan, indikatornya bacaan sesuai ketentuan, pelafalan yang jelas, bacaannya lancar, menyesuaikan bacaan dengan tahapan ibadah. Kesesuaian dengan ketentuan fikih, indikatornya memenuhi syarat ibadah, menjalankan rukun ibadah, menghindari hal yang membatalkan ibadah sesuai materi yang dipelajari. Kemudian kemandirian dalam beribadah. Ada indikatornya praktik observasi dan menjadi dasar pemberian nilai. Ada. Ya. Prinsip penyusunan rubrik. Prinsipnya yang pertama harus validitas, objektivitas, kejelasan kriteria, praktis digunakan, konsisten dengan penilaian, autentik. Langkah menyusun rubrik. Yang pertama menentukan kompetensi, yang kedua menentukan indikator, yang ketiga menentukan skala, menyusun deskriptor, dan melakukan uji kelayakan. Adapun skala penilaian 4 dia sangat baik, dapat 3 dia baik, 2 cukup, dan 1 perlu bimbingan. Keunggulannya mudah digunakan, mudah dianalisis, dan menunjukkan tingkat pencapaian secara jelas. Implikasi hasil pengembangan penilaian otentik, afektif, dan psikomotorik. 1. Meningkatkan objektivitas penilaian, mengurangi subjektivitas guru, memudahkan peserta didik memahami standar keberhasilan, memberikan umpan balik yang lebih jelas, lebih spesifik, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran fikih. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yang yaitu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan instrumen lembar observasi ibadah dan rubrik penilaian non-tes dalam pembelajaran fikih merupakan langkah yang efektif untuk mendukung pelaksanaan penilaian otentik pada aspek afektif dan psikomotorik. Instrumen yang dikembangkan telah memuat indikator sikap, keterampilan yang relevan dengan tujuan pembelajaran fikih, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kehusukan, ketetapan gerakan, ketetapan bacaan, dan kemandirian dalam beribadah. Selain itu, rubrik penilaian yang disusun dengan kriteria dan deskriptor yang jelas mampu meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan keakuratan guru. Dengan demikian, penggunaan instrumen observasi dan rubrik penilaian non-tes dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran fikih yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan beribadah. Thank you. Demikian pemaparan pemakalah kami, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok Bu Nur Hidayah dan Bu Rita. Selanjutnya sesi kritik dan saran. Silakan kepada teman-teman boleh. Bagaimana Bapak Ibu ada? Jangan deh. Sepertinya tidak ada ya. Makalahnya tebal loh Bapak Ibu, 38 halaman. Iya, bentar ya. Bentar. Bentar. Separuh selanjutnya sempro Bu Sipa. Iya, separuh dari Sempro. Betul. Hebat deh. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu mungkin 3 penanya untuk kedua pemakalah, silakan.
Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya. Ica-ica juga boleh. Silakan bertanya. Waktu sudah jam 4.09. Minimal satu aja. Siapa? Ayo, ayo. Bertanyalah Bapak Ibu. Kalau saya sudah dilarang ini ya. Tidak boleh bertanya. Dilarang Bu Rita. Dilarang, dilarang partner. Harusnya Dilarang membantu partner. kayaknya. Kenapa dilarang? Ayo Ada apa Faida larangannya sama sekarang? Pak Afdan nih yang ada nampak wajahnya. Ah, Bu Rosida satu lagi. Satu aja. Ayo bertanya enggak apa-apa dah. Ya lah, Nah, pura-pura Pak tanya apa itu kayak apa ya? afektif. Iya, biar ini otaknya biar kritis jadinya. Apa namanya kemarin tuh ya? Berputar. Bantu adik dulu nak, bantu adik. Jangan ditanya. Ke airnya. Karena Bagaimana tebal Bapak Ibu? masalahnya mungkin. Oh, Nanti ditunjuk sama Bu Siva lagi kalau nggak ada mau tanya. Oh, boleh ditunjuk, Bu. Ah, ya Ya, boleh tunjuk aja tunjuk lagi, aja Sif. lagi, nak. Yang Mm-mm. nampak di papan ini yang teratas Faiza. Silakan Bu Faiza bertanya. Yang kedua nanti Pak Afdal ya. Boleh yang lain dulu, Ibu. Nggak apa-apa Ica-Ica bertanya boleh Bu. Biar kami bisa mikir nih. Yang lain dulu aja, Kak Siva. Nah, gimana nih Bu? Kalau apa nanti kalau bertanya bertambah nilainya. Nanti kalau nggak bertanya nanti nggak ini Mau. nggak ada tambahan nilainya. Nah, silakan. Silakan Bapak Ibu. Biasanya Pak Rocky nih sama Pak Taufik. Oke lah. Saya sajalah yang bertanya. Ica-Ica bertanya, tapi saya juga nggak ngerti nih. Izin bertanya pemakalah. Alhamdulillah ada Pak. Oke, izin bertanya pemakalah. Eh, ini kan di sini kita bahas instrumen. Instrumen apa ini? Instrumen Kasih Pak lembar Rocky dulu Bu observasi. Siva. Oh, kasih Pak Rocky, Kasih Bu. Pak Rocky dulu Oh, nanti iya. Siva apa pilihan terakhirnya. Oh, pilihan terakhir, Bu. Baik, Bu. Kalau Silakan nggak Pak ada yang Rocky. bertanya nanti. Silakan Pak Rocky. Ini aja jadinya kalau moderator langsung bertanya. Nah, nanti kalau nggak ada lagi baru. Wah, terpental beliau, Bu. Iya, Ah, mengembangkan penilaian autentik, efektif, dan psikomotorik. Baik, jadi di sini kan tadi kita sebenarnya dari pagi tadi juga berbicara tentang penilaian, terus psikomotorik, ya. Jadi pada kayaknya hari ini memang berbicara tentang itu saja gitu kan. Jadi kayaknya pertanyaan
ya mungkin tidak jauh dari situ gitu kan, adalah dalam penilaian itu kan ada yang namanya apa namanya, penilaian berupa angka, kemudian ada juga penilaian yang berupa non angka ya gitu. Nah, kalau ibaratnya penilaian itu ada yang eh, statistik ya, apa menggunakan angka. Lalu bagaimana kita menilai kalau kalau psikomotorik ini, kira-kira bagaimana cara penilaian yang jitunya gitu. Menilai psikomotoriknya termasuk juga efektif. Kalau kita menilai tentang kemampuan berpikir ya, itu bisa dinilai dari uh, misalnya angka 80, 90 gitu kan. Tapi kalau kemampuan efektif, gimana cara penilaiannya gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rocky atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu, ada 2 kesempatan. Ada? Tidak ada. Baik, mungkin boleh saya yang bertanya. Izin ya Bapak Ibu semua. Kan di sini membahas mengembangkan penilaian autentik, bagian efektif, dan psikomotorik. Berarti kan ada 2 tuh, penilaian autentik ranah efektif sama bagian psikomotorik. Yang saya tanyakan itu eh, tekniknya ini, keduanya ini sama atau berbeda? Karena kan satu psikomotorik, satu efektif, ya efektif ya, ya efektif. Apakah mirip-mirip keduanya atau berbeda gitu? Itu saja dari saya. Izin Bu, moderator. Ya, Izin Bu, ya silakan Bu Deti. menyambung pertanyaan Bu Syifa tadi kan itu tekniknya bagaimana? Kalau saya tuh mengembangkan tadi kan mengembangkan nilai autentik. Tadi itu ya judulnya kan Iya, iya, iya benar. afektif dan psikomotorik. Yang dikembangkan tuh bahasa nilainya atau kayak gimana ya? Itu kayak kurang mengembangkan. Berarti kan dia itu sudah ada, lalu dikembangkan atau memang kayak apa kayak gitu. Coba kayak diluruskan dulu pemahaman ke otak saya lah kayak gitu maksudnya gitu. Pengembangannya apa? Karena dilihat di sini kan di makalahnya ada karakteristiknya nih ya, ada berorientasi pada situasi nyata. Berarti kan itu kan ada penilaiannya. Nilainya yang mana ini yang dikembangkan atau bagaimana cara mengembangkannya kayak gitulah. Sesuai ya Bu Moderator ya, Ya, siap. menyambung aja. Oke. Terima kasih Bu Berat- Moderator. Terima kasih Bu Deti atas pertanyaannya. Oke, ada 3 teman-teman pemakalah. Silakan dijawab yang mana bisa dijawab. Dipersilakan Bu Nur Hidayah dan Bu Rita. Terima kasih kepada moderator dan penanya di sini. Ke sini lah. Terdengar. Ya, terima kasih kepada moderator dan penanya tentang makalah kami ini yang berjudul Mengembangkan Penilaian Autentik, Afektif, dan Psikomotor. Kita dudukkan dulu apa pengertian penilaian autentik itu. Kalau menurut kami di sini penilaian autentik itu adalah cara kita atau cara guru menilai siswa berdasarkan kemampuan mereka mempraktekkan ilmu dalam kehidupan nyata. Jadi kita di sini bukan sekedar
kita usahakan siswa itu bukan sekedar menghafal materi saja, tetapi umpamanya contohnya di dalam fikih ibadah, yang dimana mereka harus tidak eh, bagaimana umpamanya sholat harus sesuai dengan kedisiplinan mereka, kehusukan mereka dalam sholat itu efektifnya yang dinilai. Sedangkan psikomotornya bagaimana mereka melaksanakan sholat itu dengan benar. Jadi penilaian autentik itu kita menilai proses anak ini dalam pembelajaran. Nah, itu efektifnya, kedisiplinannya itu termasuk ya. Kemudian psikomotornya itu nilai nyata anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin barangkali ditambahkan kepada pemakalah yang kedua. Silakan Bu Rita. Kan kena autentik dia. Ya, baiklah. Mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Bu Deti, apanya yang kita kembangkan gitu kan dalam penilaian autentik ini, yang mana penilaian autentik ini menilai ketiga ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan mengenai kognitif sudah kita bahas di minggu yang lalu, makalahnya Pak Alimun Fajri, dengan menggunakan teori Bloom, C4 sampai C6. Tuh. Jadi dalam penilaian nanti, dalam bidang afektif dan psikomotornya ini, penilaian yang tidak bisa diangkakan itu kita lakukan dengan rubrik atau dengan pemberian skor gitu. Karena afektif itu kan dilihat dari nyata, pekerjaan nyata siswa berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Begitupun dengan psikomotor, merupakan hasil dari pengetahuan mereka yang mereka lakukan ketika melakukan suatu tugas misalnya, atau setelah menamatkan sebuah materi begitu. Jadi dalam instrumennya itu nanti misalnya hanya beberapa indikator yang ditulis atau yang kita nilai, maka untuk berikutnya kita kembangkan lagi penilaian tentang afektif dan psikomotor ini supaya penilaian kita itu menyeluruh begitu. Itu jawabannya sementara Bu Syifa, kembali kepada Bu Syifa. Terima kasih atas pemaparan penjelasannya. Bagaimana teman-teman yang lain ingin menambahkan atau membantah, boleh? Bantu Bu Sipa. Membantu, Alhamdulillah. Silakan Pak Limun. Baik Bapak Ibu, Bu Deti, sini saya sedikit membantu yang bebek ini. Menjawab pertanyaan yang dilemparkan Bu Deti. Tolong dudukkan ya, apa sih memang penilaian autentik itu? Apa maksudnya? Tadi di slide show yang ditayangkan oleh pemakalah, ada di halaman berapa tadi itu slide-nya? Halaman 6 ya. Ada di slide halaman 6 di situ dikatakan bahwasanya penilaian autentik itu adalah proses penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik melalui tugas atau aktivitas nyata yang mencerminkan penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini penilaiannya terhadap perilakunya di rumah ini, Bu Deti. Kalau di sekolah kita setelah materi itu kan dilakukan penilaian yang disebutkan Bu Rita tadi kan, penilaian kognitifnya, atau kemarin ada makalah Pak Alimun Fajri itu, ada dengan hotnya, itu untuk pengetahuan. Nah, sementara untuk pemahamannya baik dari segi sikap ataupun keterampilannya itu kan tidak bisa diukur langsung di sekolah. Nah, jadi dilakukan di rumah atau di lapangan atau dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dilakukanlah penilaian autentik namanya. Jadi penilaian ini adalah penilaian yang dilakukan melalui tugas atau aktivitas nyata. Yang mana soal-soalnya nanti dituangkan dalam bentuk
apa ya, semacam kuesioner atau apa tuh Bu Sipa kalau kita penelitian lapangan? Angket. Seperti angket. Ada nanti studi kasus, misalnya kan di rumah, itu kan ada format-formatnya yang disesuaikan dengan eh, aturan-aturan yang ada tadi. Tadi ada di slide berapa itu ada aturan-aturannya, model penyusunannya. Jadi penilaian otentik itu maksudnya Bu Deti. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya selaku audiensi dan juga mengamati pembelajaran ini. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih atas bantuan jawabannya dari Pak Limun. Ada lagi yang lain ingin menambahkan atau membantah boleh? Ada Bapak Ibu? Tidak ya. Oke, langsung saja saya lemparkan kepada penanya. Bagaimana Baik, penanya? terima kasih moderator kesempatannya untuk menanggapi. Tadi kalau dari jawaban Bu Nur Hidayah tuh udah paham. Maksudnya beliau menjelaskan dengan contoh tadi. Berarti kan ada penilaiannya, kayak penilaian awal gitu ya. Kalau yang saya tangkap tadi itu kayak ada penilaian awal. Nanti itu kan ada dikasih kayak tugasnya. Mungkin itu kali yang dikembangkannya Bu Nur Hidayah. Eh, jadi kan kayak tadi tuh harusnya kayak mungkin jawaban punya Bu Siva dulu teknik-tekniknya jadi bisa nyambung ke punya saya kayaknya harusnya. Oh gitu. Jadi bisa saya sejalur aja di kepala. Nggak, nggak melenceng kayak gitu. Oh, Jadi yang baik. kayak kayak kami tangkap tadi itu kan penilaian autentik itu dari kalau kata Pak Limon itu kayak dari keberlanjutan tugas nanti di rumah. Kan berarti kan penilaiannya ada berkelanjutan tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga ada penilaiannya kayak gitu kan. Tadi berdasarkan kriteria yang ada dalam makalah pun saya lihat itu kan banyak ada kriterianya. Jadi eh apa ya? Menilainya sesuai dengan kriteria ini berarti ya Bu pemakalah. Mohon maaf ya saya agak kurang nyambung ini. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, biar Karena kita bukan satu praktisi satu ini kayak tujuan. agak membingungkan kayak gitu kan. Ya, Ya, silakan moderator pemakalah boleh boleh menanggapi. dibantu. Oke. Oke, Ya, silakan. Kita kan mau menilai nih Bu Deti. Jadi penilaian itu kan ada tiga tuh. Ada yang kognitif, itu dengan pertanyaan-pertanyaan lisan, tulisan yang bisa dijawab dengan bentuk tulisan soalnya itu A, B, C, D atau pilihan option. Atau bisa jadi memasangkan, itu ya. Kalau penilaian afektif itu kan tidak bisa diangkakan karena ini berupa sikap kan gitu. Jadi yang dilihat dari anak itu ya aktivitasnya itu, tapi kita berikan kriteria misalnya materi kita itu tentang ibadah. Kalau pertanyaan kognitifnya bisa jadi eh, misalnya tentang sholat Jumat, misalnya gitu kan. Pertanyaannya apa itu sholat Jumat? Kan bisa itu seperti pertanyaan kognitif. Tapi ketika anak ini sudah merasa bertanggung masuk ke dalam ranah penilaian afektif begitu. Kita tetapkanlah kriterianya dalam penilaian sikapnya ini seperti apa. Apakah dia disiplin dalam melaksanakan sholat Jumatnya setiap hari Jumat? Apakah merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan sholat Jumat ini? Nah, itu. Lalu dalam psikomotor yang dilihat itu bagaimana anak ini mengerjakan sholat itu. Apakah sesuai dengan tuntunan eh, agama kita atau belum, bagaimana gerakannya, itu yang dinilai dalam psikomotor. Jadi saling berkait penilaiannya dengan aktivitas nyata. Bisa jadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Limun tadi, bentuknya itu bisa diberikan kepada anak kan, saya sholat tepat waktu, itu udah eh, pekerjaan anak kan, saya sholat tepat waktu berarti kan sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah begitu. Ini jawabannya sementara Bu Syifa yang bisa saya berikan kembali kepada Bu Syifa. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bu Rita. Ingin ditanggapi, Bu Deti, boleh? baik terima kasih moderator.
enggak menanggapi, cuman kayak berarti nanti di hasilnya itu kayak siswa ini mampu kayak gitu. Itu ya yang penilaian otentik itu, Bu Rita. Siswa ini telah ini kayak gitu. Hmm. Tadi di slide ditampilkan ada rubrik penilaian kan, ada skor di Pakai sana. rubrik Kalau aja berarti. seandainya ya, kita berikan skor gitu 4. Nah, kalau 4 itu kan paling tinggi itu sudah sangat baik gitu kan. Kita centang situ satu gitu kan. Nanti kita kumpulkan gitu. Kan dalam bidang disiplinnya 4 skornya misalnya tanggung jawabnya 4. Nanti kita jumlahkan berapa indikator kita. Misalnya 4 juga. 4 kali 4 berarti kan 16 tuh. 16 bagi berapa 4 gitu kan. Berarti sudah dapatlah 4 per 4 kali. Pokoknya nilainya tuh 100 gitu kalau dikalikan gitu. Nanti dijumlahkan dengan psikomotor ditambahkan dengan kognitif bagi 3. Itulah hasil akhir dari nilai di rapor gitu. Kalau seandainya tidak dideskripsikan perilaku dan keterampilan anak tadi. Kalau di kami, di tempat kami di Sijunjung itu sudah menggunakan rapor, maka nilainya itu memang tok angka 1 gitu. Maka penilaian kami lakukan itu adalah bentuk skor, afektifnya skor, nanti psikomotornya juga skor, nanti dibagi 3, bagi 3 dengan kognitif, maka keluarlah hasil nilai rapornya gitu dalam bentuk angka. Itu jawabannya Bu Syifa. Dari kami kembali ke Bu Syifa. Oke, terima kasih Bu Rita. Bagaimana Bu Deti? Siap, sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih atas Iya, jawabannya. Udah lurus di terima otak kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Terima kasih Dan atas tegang-tegang tanggapannya amat. Bu Deti. Ya kan Bu Siva, jangan Ya, tegang-tegang amat. Hari lah sore, hari mau hujan. oh iya, hari lah mau hujan, sinyal tidak stabil ya. Oke, Hari kita lapar. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan pemakalah. Yang Baiklah mana mau moderator. dijawab? Oh ya, silakan Bu, silakan. Baiklah moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator sendiri. Bertanya tadi mengenai tekniknya, apakah sama teknik penilaian antara afektif dan psikomotor ini? Ya, seperti itu, Bu. Ya, benar Bu. Kalau menurut saya, antara penilaian afektif dan psikomotor itu tekniknya sama, Bu. Cuman nanti, itu langkah-langkahnya pertama menentukan kompetensi yang akan dinilai. Nah, yang kedua, menentukan indikator penilaian. Nah, disinilah perbedaannya nanti di indikatornya. Kalau afektif itu yang indikatornya itu yang dinilai proses waktu pembelajaran siswa. Umpamanya kedisiplinannya, tanggung jawabnya, waktu pembelajaran atau kepatuhannya. Sedangkan indikator pada eh, aspek psikomotor itu nanti eh, umpamanya kalau dalam praktek ibadah nanti bagaimana urutan pelaksanaan ibadahnya udah sesuai apa belum, bagaimana ketetapan gerakan ibadahnya waktu sholat atau seperti itu dari aspek psikomotor. Jadi yang membedakannya di indikatornya afektif dan psikomotor itu di indikatornya yang beda penilaiannya. Tapi secara teknik keseluruhan itu sama, Bu. Sampai nanti kepada menentukan skala penilaiannya, kemudian menyusun deskriptor penilaian, kemudian akhirnya melakukan uji coba kelayakan rubrik ini. Demikian, Bu. Jadi teknik intinya tekniknya sama, tapi di indikatornya nanti penilaiannya beda antara afektif dan psikomotor. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Bu Nur Hidayah. Mungkin ditambahkan oleh Bu Rita. Ya, sepakat dengan yang disampaikan oleh Kak Daya tadi, bahwa teknik penilaian itu kan ada 2, ada tes, ada non-tes. Karena afektif dan psikomotor ini merupakan bentuk nyata dari kognitif yang sudah didapatkan oleh peserta didik, maka ada rubrik penilaian yang berisi indikator-indikator yang disebutkan oleh Kak Daya tadi gitu. Indikatornya itu bisa jadi kedisiplinan. Di dalam kedisiplinan itu juga ada lagi indikator-indikator yang kita nilai.
Begitu juga dengan psikomotor, misalnya dalam bidang sholat tadi, dalam ibadah tadi, ketepatan bacaannya misalnya indikatornya. Lalu indikator dalam ketepatan bacaannya itu apalagi indikatornya, itu yang akan diberikan skor oleh guru sehingga nilainya itu menyeluruh gitu. Jadi memang untuk penilaian afektif dan psikomotor ini menggunakan non-tes, tetapi dengan menggunakan rubrik penilaian yang ada indikator-indikatornya tadi. Berbeda dengan kognitif. Kalau kognitif itu memang tes gitu. Tesnya adalah bisa bentuk tertulis, bisa bentuk non tulis gitu. Atau bisa jadi pertanyaan langsung. Nah, kembali ke Syifa. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Rita. Oke, dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, boleh menanggapi? Ada? Silakan, Bu Fitri, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dari yang disampaikan oleh pemakalah tadi, kalau tadi saya tangkapnya pemakalah menyatakan bahwa teknik penilaian psikomotor dan afektif itu sama. Apakah iya tadi begitu pemakalah? Takutnya itu salah dengar ini. Iya, sama. Baik. Izin ya Kak, Kak Daya sama Kak Rita. Di sini mungkin agak berbeda ini kita. Karena kalau menurut anak yang anak pahami, teknik mereka ini berbeda. Kalau melihat sesuatu, sementara dan ini sifatnya itu objektif. Kita melihat anak melakukan pada saat kita suruh itu. Contoh tadi seperti sholat. Maka kita melihat, kita mengukur ketika anak itu sedang praktek sholat. Nah, seperti yang disampaikan tadi lah oleh pemakalah, apakah urutannya benar dari A sampai Z dan lain sebagainya begitu. Sementara kalau afektif ini berbicara tentang bagaimana menilai karakter, menilai sikap, respon emosional anak, dan ini sifatnya tidak bisa tampak langsung. Ini perlu ada observasi, dan maka tekniknya itu observasi, pengamatan berulang-ulang. Tidak bisa kita cuma satu kali saja melihat anak, dan tidak bisa ketika ujian, misalnya kalau ada praktek berlangsung, tidak bisa hanya pada saat itu saja. Maka kalau kita bilang, kalau di psikomotor itu kita sebagai guru ingin membuktikan apakah anak ini bisa melakukannya dengan benar sesuai urutan, itu kalau secara psikomotor. Tapi kalau secara efektif, yang ingin kita buktikan itu adalah apakah anak ini efektif, bagaimana minatnya, bagaimana kesadarannya, kecenderungan perilakunya, seperti itu. Dan kalau afektif ini lebih bersifat subjektif. Dia tidak bisa objektif, subjektif, membutuhkan waktu ataupun pengamatan yang berulang-ulang begitu untuk menyimpulkan sebuah sikap si anak itu. Nah, mungkin barangkali itu pendapat dari Ana. Jadi kalau dibilang tekniknya sama, di sini Ana kurang setuju karena menurut yang Ana ketahui itu tidak sama. Begitu. Oke, terima kasih pemaparannya dari Fitri. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi, boleh, membantah juga boleh, silakan. Sebelum sinyal tidak. Iya, Bu Bagaimana Syifa. pemakalah mau menanggapi, silakan, silakan. Iya, terima kasih Bu Fitri. Tentang teknik penilaian itu memang ada dua ya, ada tes, ada non-tes. Non-tes ini bagian milik dari afektif dan psikomotor. Kalau tes itu miliknya si kognitif, karena tes itu bisa bentuk tertulis maupun
tidak tertulis atau bisa jadi dalam bentuk lisan. Kalau afektif dan psikomotor itu non-tes. Non-tesnya itu bisa dalam bentuk rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu nanti berupa pedoman yang bisa digunakan oleh guru untuk memberikan skor kepada hasil dari afektif dan psikomotor anak. Di situ persamaannya. Cuman kalau untuk pengambilan nilainya seperti yang disampaikan Ibu siapa tadi, Ibu Fitri tadi, bisa menggunakan observasi gitu kan. Bisa dengan apa misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak apa tadi Pak Alimun, angket misalnya begitu kan. Nah, itu bisa tuh. Jadi memang betul juga yang disampaikan oleh Bu Fitri, cuman kami hanya memberikan pemahaman apa yang kami tahu juga gitu. Nanti ya diluruskan oleh Bu Dokter nih, Bu Fitri. Saya juga kurang paham juga nih. Kembali kepada Bu Syifa. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh? Tidak ada. Ya udah, saya langsung menanggapi sebagai penanya. Karena saya kurang paham dengan afektif dan psikomotorik, jadi saya telan aja dulu yang teman-teman jelaskan ini. Cuman secara pemahaman saya, memang afektif itu kayaknya kayak abstrak gitu ya, karena dia karakter, disiplin, tanggung jawab gitu kan ya. Kalau psikomotorik mungkin prakteknya yang dilihat apa sesuai yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Jadi secara keseluruhan mungkin untuk penilaiannya saya kurang paham, tapi saya terima dulu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin dilanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Silakan pemakalah. Siapa yang mau dulu? Bu Nur Hidayah atau Bu Rita? Pertanyaan siapa lagi nih, Bu, yang belum ini, Bu? Yang Pak Rocky tadi. Teknik penilaian. Pak Rocky. Teknik sudah tadi ya. Bagaimana ini Pak Rocky, bagaimana cara penilaian psikomotor dan afektif? Itu Pak Rocky. Ya, teknik termasuk teknik penilaian baru secara umum tadi jelaskan tentang kalau dari penjelasan Bu Rita ada skala 1 sampai 4. Kalau ini bertambah jadi pengetahuannya tadi kan dari diskusi tadi kan. Kalau saya berpikirannya sependapat juga yang dikatakan oleh Bu Fitri tadi gitu kan. Kalau untuk apa namanya afektif itu sifatnya subjektif gitu. Tapi kalau misalnya psikomotorik ya sifatnya objektif. Jadi bagaimana kalau misalnya sifatnya termasuk ke subjektif, berapa bulan kita mengamati gitu kan? Kalau berarti subjektif itu kan orang. Kita sifatnya observasi orang gitu kan. Beberapa bulan kita mengamati perilaku orang tersebut. Nah, kalau misalnya masuk ke ranah afektif tadi yang tentang penilaian subjektif. Silakan. Oh iya, menanggapi ya Bu Moderator ya. Untuk penilaian baik kognitif, afektif, dan psikomotor itu per anak itu memang diteli, Pak. Kognitif per individu juga, afektifnya juga per individu, psikomotornya juga per individu, karena nilai itu nanti kan per individu begitu. Kalau untuk pelajaran, biasanya yang bisa diamati oleh guru itu ketika pelajaran sedang berlangsung, di sanalah guru itu memberikan penilaian baik dalam kognitifnya itu ada awal, ada afektif seperti apa kan, misalnya hari itu anak-anak itu berdiskusi gitu kan, di sanalah dilihat apakah anak ini bertanggung jawab dalam kelompoknya, misalnya psikomotornya bagaimana mereka
yang telah mereka dapatkan misalnya tentang wudhu gitu. Mereka sudah bisa mempraktekkan secara benar urutan wudhu itu seperti apa gitu. Itu dinilai itu per anak gitu. Anak itu punya rubrik masing-masing penilaian. Jadi memang agak banyak penilaian guru itu menilai gitu. Itu jawabannya dari kami, Pak Rocky. Kembali dulu kepada Bu Moderator. Terima kasih Bu Rita atas penjelasannya. Mungkin bisa ditambah oleh Bu Nur Hidayah. Bagaimana Bu Nur Hidayah? Baiklah, saya menambahkan sedikit ya. Tambahkan syarat. Bagaimana tadi cara penilaian psikomotor dan afektif itu tadi yang diminta oleh Ustaz Rocky. Ya. Tekniknya, ya. Yang pertama itu ya, seperti yang dikatakan Ibu Fitri Wulandari, termasuk itu cara penilaian kita melakukan observasi. Nah, itu termasuk itu observasi terhadap anak ini, baik dari segi afektifnya ataupun psikomotornya ya. Yang kedua, opini penilaian diri atau self assessment itu di afektif itu. Umpamanya diminta kejujuran anak tersebut nanti berupa buku atau buku nilai seperti itu ya rubrik menceklisnya di rumah apakah dia ini jujur melaksanakan sholat atau tidak. Nah, itu dari segi afektif. Jadi kita melakukan penilaian diri atau self assessment. Kemudian bisa juga kita melakukan penilaian dengan catatan harian. Guru mencatat perkembangan perilaku siswa dalam periode tertentu. Kemudian melalui wawancara kepada anak tersebut. Kemudian melakukan penilaian kinerja, kemampuan praktek siswa. Kita bisa menilai atau mengukur itu termasuk psikomotor anak tersebut. Ada. Ini catat tadi. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Bu Nur Hidayah. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin mau menanggapi? Boleh membantah atau menambahkan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, langsung saja saya lemparkan kepada penanya. Untuk lebih memahamkan gitu, boleh minta contoh, misalnya gini, cara menilai keterampilan cara psikomotorik untuk supaya tinggi anak tuh gitu, bisa diberikan skalanya atau apalah gitu. Bagaimana pemakalah bisa ditanggapi? Ini pertanyaan baru di Bung Rocky. Pertanyaan pengembangannya tuh Bu, misalnya supaya lebih pahamnya, misalnya contohnya gini, praktek wudhu ini gimana cara menilai secara psikomotorik itu, gimana cara menilai kalau skala apa bentuk penilaiannya gitu kan. Nah, cara menilai praktek itu gitu. Mungkin bentuk gambar maunya ya Pak Rocky biar jelas kan. Pak Alimun bisa Bapak memberikan apa tadi PPT kita tadi Pak pada PPT ke-11 gitu Pak. Bisa Pak? Share screen lagi gitu. Nah,
ini merupakan skor atau skala penilaian yang akan kita eh, masukkan ke dalam indikator-indikator pada indikator psikomotor pada apa slide ke-11, Pak. Nah, ini Pak. Ini kan misalnya ibadahnya itu adalah melakukan wudhu. Kita masuk ke indikator pertama, ketepatan gerakan wudhu misalnya. Misalnya dia em, mulai dari membasuh muka seperti indikatornya ada berapa juga kalau ketepatan gerakan ibadah ini juga 1, 2, 3, 4. Misalnya keempat-empatnya benar berarti skor untuk ketepatan gerakan ibadah 4 itu skor skala penilaiannya. Nah, sangat baik berarti kalau benar kalau sempurna gitu. Lalu berikutnya slide 11 Pak. Ketepatan urutannya sesuai dengan rukun wudhu berarti ini kan sesuai rukun wudhu atau tidak. Kita centang-centang juga satu berarti dapat skor 4 misalnya. Lalu ketepatan bacaan ketika membaca niat wudhu misalnya. Dapat juga misalnya 4 skornya sangat baik. Misalnya kita hanya menggunakan indikator yang 3 ini saja, ketepatan gerakan ibadah, ketepatan urutan pelaksanaannya, kemudian ketepatan bacaan. Dapatlah skornya itu kan misalnya 12 itu. 12. Maka skor tertingginya itu kan nilainya 100 gitu kan, Pak. 12/12 berarti kali 100. Maka nilainya Dalam menegang kali. Mungkin bisa dibantu Bu Nur Hidayah. 12/12 kali 100, 100. Itu udah diam aja lagi. Ya, Eh, silakan Bu Nur Hidayah. Nah, lanjut aja lah, Sif. lanjut aja lagi Bu. Oke lah. Gimana Pak Rocky dari Ya, ini soalnya apa? slide yang dilihat bagaimana Pak Rocky? Udah Bu. Udah. Terima kasih kepada alam, moderator dan semuanya. Udah Bu. Oke, terima kasih. Nah, Terima kasih sepertinya atas jelas ya. tanggapannya Pak Rocky. Oke, mungkin sekian dicukupkan diskusi kita sampai di sini. Terima kasih atas teman-teman pemakalah dan penanggap, kemudian yang membantu jawaban serta berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kita serahkan waktu ini kepada Bu Doktor untuk menjelaskan mungkin keresahan yang tadi yang kurang paham mungkin akan dijelaskan oleh Bu Doktor. Kepada Bu Doktor dipersilakan. Baik. Terima kasih, Bu Siva. Marilah kita kasih dulu applause buat pemakalah dan moderator kita. Oke. Baik. Eh, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang merancang instrumen evaluasi yang kognitif ya. Itu yang HOTS-nya ya. Higher, authentic, thinking, skill. Jadi yang tingkat tingginya ini ya. Dapat apa Ibu? Screen-nya? Belum? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Sudah muncul. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi yang kemarin dia
kita membahas tentang kognitif ya. Jadi berarti kognitif tapi yang higher-nya, yang tingkat tingginya. Kalau yang rendahnya itu hanya mengingat saja ya kan? Nah, gitu. Kemudian sekarang masuk kita pada afektif dan psikomotor. Tentu saja dalam pembelajaran fikih yang kita makan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, penilaian autentik itu sebenarnya adalah dalam si nyata, kenyataannya sebenarnya benar-benar terjadi hari-hari. Nah, baik penilaian autentik ini, proses penilaiannya itu diukur secara nyata secara menyeluruh kemampuan peserta didik tersebut, baik aspek pengetahuan, nih ya, kognitif ini nih artinya ya, sikap, afektif, dan keterampilan psikomotor melalui tugas atau aktivitas yang mencerminkan dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau yang sebenarnya itu ndak autentik. Misal dikasih saja nilainya 270/75, berarti itu ndak autentik penilaian kita gitu. Saya dipahami sampai di sini ya. Jadi yang autentik itu adalah yang asli, yang sebenarnya, yang tidak dibuat-buat. Nah, dikasih saja nilainya, itu ndak autentik nilai kita. Saya kan ada tuh guru karena malas mengadakan remedi terus ya kan, dikasih aja nilai lagi. Nah, itu ndak autentik nilainya. Ya, itu dia. Dudukkan ini dulu. Baik dalam afektif, kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, kalau masih ragu tadi dalam yang ketiganya itu Ibu kasih contoh misalkan yang lebih mudah sekali ya. Apa itu sholat, pengertian sholat? Nah, siapa yang tahu pengertian sholat? Sholat artinya Doa, Bu. doa. Dalam istilah sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Insyaallah. Dengan syarat dan rukun yang telah Tentukan. ditetapkan atau ditentukan. Nah, itu namanya Ustadz Jamal pertanyaan Ibu tentang kognitif. Nah, berarti kognitif Ustadz Jamal tinggi. Ya. Ternyata Ustadz Jamal sholatnya akhir-akhir waktu terus gitu. Oh iya. Itu misalkan ya. Kalau Ustadz tuh Ibu enggak mungkin kan, pasti tepat waktu kan. Ini misal. Jadi itu psikomotor atau afektif? Afektif. Afektif, Bu. Dia sholatnya akhir-akhir waktu terus. Atau dia tidak sholat, itu kognitif, afektif atau psikomotor? Psikomotor itu, Bu. Psikomotor. Jadi pelaksanaannya itu adalah psikomotor. Dia sholat, tapi kelakuannya benar-benar di luar nalar. Pekerjaannya jadi pocong jauh, jadi-jadian dia pergi ke rumah-rumah orang matiin lampu misalkan. Itu dia sholat nih orangnya nih, sholat ya. Kan berarti kan dia pengertian sholat, dia tahu. Dia sholat, tapi pekerjaannya di luar nalar manusia ya. Berarti itu dia, apa yang kena tadi itu? Afektif. Nah, duduk sampai di sini kan? Insya Allah, Bu. Nah, itu dia. Berarti itu cara mudah kita Kemudian Ustadz Jamal yang akhir-akhir waktu sholat tadi berarti psikomotornya itu tadi nilainya itu tentu saja tidak 4 ya kan? Berarti berapa nilai psikomotor paling 2 ya? Iya. Dua. Kalau tadi mau tanyakan, ada yang bertanya tadi, bisakah diangkakan? Bisa.
Kalau misalkan rentang 1, misalkan 0 sampai 20 atau 25 gitu. Kalau rentang 25 sampai berapa bagusnya 50. Kita buat ranknya kan. 6 ya, Yang ketiga misalkan 70 sampai 80. Kalau 4 nilainya 80 sampai 100. Jadi bisa kita buatkan rank nilainya itu. Jadi baik afektif, kognitif, afektif maupun psikomotor itu bisa kita buatkan ranknya. Tadi di lokal sebelah ada yang mengatakan kok bisa beda-beda Bu gitu. Saya waktu di pesantren, walau sehebat apapun nilai saya, kalau saya bermasalah di asrama saya, nilai saya itu pasti jelek. Dan kalau ketika saya di SMA, guru tidak melihat kelakuan saya di rumah. Guru hanya melihat nilai saya yang tertera. Berarti guru di asrama dan guru di sekolah itu memakai rubrik penilaiannya yang berbeda. Ya, misalkan kognitif kalau yang di asrama itu mengambil mungkin 65% itu afektif. Sedangkan kognitif, afektif dan kognitif dan psikomotor itu di yang 15% mungkin psikomotornya, nanti 10% ini 20% ini kognitif. Dan kalau yang di sekolah tadi berarti apa yang tinggi yang penilaiannya itu? Di sekolah, Bu, kognitif, Ya, kalau Bu. di sekolah perbedaan perbandingan tadi, kalau di pesantren kan 65% afektif. Kalau di sekolah kognitif, Bu. Kognitif. Jadi dia mengambil 60% kognitif, 20% nanti afektif dan psikomotor. Begitu. Jadi itulah kiranya penilaian autentik itu sebenarnya saudara semuanya. Ini dia yang sudah Bu terangkan tadi. Afektif merupakan sikap, karakter, nilai, dan keagamaan. Ini ya. Udah nampak ya? Udah Bu jelaskan tadi. Kemudian kalau psikomotorik fokus pada keterampilan dan praktek ibadah. Contoh guru dapat menilai kemampuan wudhu, tayamum, sholat, itu zakat dan benar. Itu dia tadi. Udah Bu terangkan. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur pemahaman terhadap hukum. Itu misalkan untuk kognitif. Kemudian menilai kedisiplinan, mengukur afektif. Menilai keterampilan praktek langsung, itu psikomotor. Dan lainnya adalah membantu guru untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan. Ini minggu kemarin juga ya, sudah ini Ibu serangkan. Gunanya untuk membantu guru untuk mengevaluasi apa sih yang bagus lagi untuk pembelajaran ke depannya gitu. Itu dia. Kemudian bagaimana tips mengembangkannya? Fokus pada keterampilan nyata. Jangan hanya hafalan. Kemudian apalagi gunakan kegiatan praktek ibadah yang relevan dengan materi. Kemudian ini metodenya mesti divariasikan. Ada observasi, proyek, portofolio, penilaian teman sendiri. Jadi tidak kita saja yang menilai, kita tanyakan kepada temannya. Ada sholat dia? Ada dia sholat di kos? Jangan-jangan dia nggak sholat? Gitu tanya. Kemudian kita tanyakan juga ke guru yang lain. Ada dia bagus akhlaknya di nampak seharian. Begitu itu namanya portofolio tuh. Tadi kita melihat tidak hanya dari pandangan kita saja. Kita melihat dari kehidupan nyata sehari-harinya, baik dia berteman dengan teman sejawatnya maupun dengan orang lain, guru lain, gitu. Kemudian rubrik yang jelas dan mudah dipahami, udah jelas tadi ya. Libatkan siswa agar menjadi lebih sadar akan sikap dan tampilan ini sudah tadi. Apalagi? Ini dia. Ini yang kemarin hampir sama dengan yang Ibu PPT Ibu yang kemarin ya. Yang sama Siva itu, ini dia. Tapi Ibu kemarin satu slide, satu slide. Ingat ya, saudara ya. Sekarang Ibu satukan aja menjadi 7. Ini hampir sama ya.
Kemudian bagaimana prinsipnya? Prinsip mesti validitas sesuai dengan tujuan, objektivitas, tidak boleh kesekendak hati kita aja menilai ya. Malah kita mengapakan, kasih aja lah nilai lagi. Ini si Fani dekat dengan Bu Wil nih, nilainya bagus nih. Nggak bisa seperti itu. Itu tidak autentik penilaian kita, tidak objektif. Apalagi kejelasan kriteria, jelaskan kriterianya. Yang praktis diambil, kemudian konsisten dengan penilaian autentik. Pak kesimpulannya, penilaian autentik tentang sikap afektif dan psikomotor dan metodenya harus banyak metode yang kita gunakan, baik observasi langsung, proyek portofolio maupun penilaian diri dan teman. Mungkin itu saja ya. Ini contoh instrumennya. Sudah bagus tadi instrumen yang di Ustazah siapa tadi? Pemakalah Nur Hidayah ya. Dah. Mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara semuanya. Silahkanlah bertanya kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu juga mau bertanya. Jamal. iya, silakan. Ibu mau tanya juga tadi, tapi duluan lah Bu Rita. Duluan lah, Ibu. Ya, Ibu. Duluan lah, Ibu. Duluan lah, Jamal. Enggak, Ibu. Jamal. Enggak. Kakak tadi pemakalah, Jamal. Sekarang Jamal yang bertanya. Enggak. Ini ada anak manggil bentar. Iya, bentar ya, Nak. Ibu. Mau bertanya, Bu. Iya. Ini mungkin sama gitu, Bu. Cuman posisinya sekarang kan kita sebagai guru kan gitu kan, Bu. Kalau yang di lokal sebelah itu kan yang ditanyakan ketika beliau ini sebagai murid gitu kan. Iya. Sekarang bertanya sebagai guru gitu, Bu. Anaknya pandai, Bu, gitu kan, Bu. Tapi afektifnya itu, Bu, ya Allah ya Tuhan, kan gitu, Bu. Iya, pokoknya ya gimana lah gitu kan, Bu. Merasa egoisnya tinggi Ya, gitu biasanya kan, Bu. orang pandai-pandai pintar tuh memang egois itu. Jadi Terus kan gitu tuh, Bu. Pertanyaannya, Bu, ketika memberi penilaian kalau sama Rita kan gitu, Bu. Memang nggak, walaupun dia pandai gitu kan, Bu, memang Rita rendahkan, Bu, karena efektifnya tuh nggak. Itu cerita gitu Rita kan, loh. Bu. Iya, betul lah. Cuman, Bu, masalahnya sekarang tuh di guru yang lain tuh, Bu. Dia kan pandai kan gitu tuh, Bu. Di situ ibarat memakan buah si malakama juga Rita tuh, Bu. Inilah yang akan menjadi koruptor nanti ya, bilang gitu Rita Siska. Inilah yang, orang yang pandai tapi akhlaknya ndak betul. Itu lagi koruptor sekarang tuh. Ya. Bilang aja seperti Rita itu. Makai apa Ibu tuh nanti nak, Bu, Rita jelaskan, mungkin kita dengar tadi Ibu menyampaikan itu apa juga gitu kan, Bu, terstimulus juga gitu. Mungkin afektif penilaian Rita tuh bisa jadi 60% gitu tadi seperti Ibu sampaikan tuh, Bu. Kita kan memakai apa K13 kan seperti itu, 65% kok afektif, 20% psikomotor, cuman 15% cuman afektif itu. Apa itu? Kognitif itu. Bayangkan itu. Jadi sehebat apapun kita kalau akhlak kita ndak ada, ya ndak ada artinya gitu. Rasulullah saja diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dia akhlak yang paling ini kali. Al-adabu fawqal ilmi kan. Itu untuk menguatkan hati tuh, Bu. Iya. Udah. Boleh Ustaz Jamal lagi. Sama, Bu, pertanyaannya, Bu. Itu memang ada juga itu di kampung kayak gitu juga. Dia sudah terjawab sama Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan tanya ke Ibu, chat Ibu boleh ya. Iya, Bu. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan boleh kita tutup lagi. Ya, Bu, boleh, Bu. Baik, Ibu mohon maaf jika ada salah, kebenarannya milik Allah, wallahu a'lam bishawab. Ibu buka tadi dengan baca basmalah, kita tutup kuliah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Ya. Foto ada ya, Sif ya? Sudah, Bu. Foto Bu. Foto sudah Foto ya? foto kita. Mohon maaf Foto atas segala ulang. kesalahan, Bu. Ya, Bu. Iya, sama-sama. Muhammad Aulia Afdol. Bentar Bu, bertanya bentar Bu. Hmm. Pekan depan kan tidak ada makalah nih Bu. Berarti Oh pekan iya, depan ngapain kita Bu? kita menjadi dosen lagi ya. Untuk saudara menjadi dosen, Bentar. mengajar di kelas. Tentu saja saudara ini jadi kelas online jadinya ya. Kamu udah minum apa belum? Tapi dengan membuat RPP terlebih dahulu. Kita Kasih Bu waktu mengajar dulu sesuai lagi. RPP. Ya, Oh, Langsung tampil semua, Bu, besok. belum. Sesuai ini, sesuai apa namanya? Urutan yang kan tampil kemarin tuh, yang siapa yang e-commerce kemarin. oh, ya, Bu. Satu lagi. Sifa pertama ya Bu ya. Bukan yang Ibu tugasnya berarti membuat RPP, terus yang akan tampil yang sesuai urutan e-commerce kemarin. Ya, siapa yang belum tampil makalahnya di dalam dalam yang kan ada dua materi yang kita cut itu. Oh iya iya. Ada yang belum tampil Bapak Ibu? Udah tampil kayaknya Bu. Oh, udah tampil semuanya. Iya Udah, kayak tapi Bu. kan masuk digabungkan kelompoknya Bu, jadi Ya makalah. kayak Bu Rita gabung dengan Bu Daya Bu. Oh, berarti ini memang teaching, berarti itu semuanya lagi jadinya. Bagaimana bagusnya ini? Kalau semuanya nggak mungkin lah ya waktu Ada yang belum tampil mungkin? Belum. waktu kita sedikit Saya mungkin mau semuanya. Saya mau Lagi tampil kelompoknya besok. lagi Sif. Kelompok apa sih? Ya. Kelompok ini kita samakan aja dengan kelompok apa namanya? Kelompok sebelah. Oh iya, iya, Bu. Kita berapa pertemuan lagi? Berapa lagi itu ya, Bu ya? Kita mau ujian lah, Bu. Dua atau tiga? Tiga. Tiga. Dua. Ya. Dua. Ada Nah, 3. 2. Lokal sebelah tiga kayaknya nih. 3. Akhir perkuliahan tuh bulan Juni. Julinya itu ujian. bukannya waktu itu udah apa ya? Itu yang tadi dengan Pak 3 Zanur lagi tadi atau kan? 3 dengan hari ini Bu Sifah? Karena SKI tadi kan 3 dengan hari ini. Iya. Kalau SKI ya. Kalau Vicky Kalau sesuai kalender akademik itu masih ada 3 pekan lagi. Iya di lokal sebelah juga tiga kali pertemuan lagi. Berarti Lokal sebelah tuh 3 kan? Berarti bagi 3 saja ya. 17 bagi 3 Bu. Enggak, bagi 2 aja, Bu. Berarti itu langsung jadi nilai akhir ya, Bu ya? Nilai akhir kita nanti membuat ini ya, buku. Ya. Buku, Bu. Kan sekarang perbaikan makalah nih, makalah diperbaiki. Buku, Bu Sifah. Nah, itu sebagai nilai mid. Ya. Jamal. Penanggung jawabnya PJ berarti ya, Bu ya. Ya, ini Ibu kirimkan ke Siva tentang apanya, tentang materi yang akan tampilnya ya. Tapi nanti dijadikan itu dibuatkan RPP-nya materi ini dan tampil nanti sesuai RPP-nya. Oh iya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. RPP. Bentar Bu, tadi kayaknya materinya ada 2 ya, Bu ya. Yang enggak kata Bu Profesor, itu yang 2 ini kan enggak dipakai lagi benar, nih. Bu. Diganti dengan yang lain. Boleh dipilih ini materi ini. Kan 3 kali pertemuan lagi nih. Oh. Pilih materi ini. Berarti ada 4 kelompok, Bu. 3 kelompok Bu Sifat. Dibagi 3 kali pertemuan lagi. 17 dibagi 3. Artinya ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. 1 kali pertemuan. 1 RPP tuh. Bukan. 1 pekan depan. Untuk 1 pertemuan. Oh gitu, Bu. Kayaknya materinya banyak dikirim Ibu nanti. Ada 4. Pilih aja. Kalau terakhir ini
sampai malam aja kita gimana? Jadi cepat selesai. Nanti enggak dihitung pula sama Ustaz Rahmat nanti. Oh. Jamalnya ke umroh, Bu. Kapan? Dibawa lah Ibu lagi Jamal, ya Allah. Bu. Jamal untuk memudahkan Ibu juga, biar waktu Ibu lapang sama lokal sebelah gitu kan. Masya Allah, tabarakallah baiknya. Emang Pak Jamal kapan berangkat? Enggak lama lagi, Kak. Bulan 8, lama lagi. Oh, akhir Juni, ya. Iya, Berarti ambilnya yang 2 pekan ini, Bu. Pekan depan sama pekan berikutnya. Tapi 3 kali lagi, Bu Syifa. 3 kali pertemuan tuh. 3 kali lagi. Oh, sampai tanggal 28 berarti ya? Berurutan saja. Iya. Kalau Bapak apa namanya saudara semuanya maunya hari lain, nanti kita tanya langsung dulu sama Ustaz Rahmat, boleh atau enggak? Iya. Oh, iya soalnya kan dia mau tampil enggak kan? Pak Jamal di awal itu kan kelompok 2. Iya, Janganlah sesuai urutan kelompok, Bu Syifa gitu. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Oh, diserahkan ke mahasiswa. Itu diserahkan lagi kepada saudara masing-masing ya, Ibu. Itu lagi teknisnya itu. Di rolling aja, Bu. Iya. Bu Syifa di rolling. Mana yang aman saja lah ya. Iya. Baiknya guru-guru yang tampil duluan kamera kita niru. Iya, setuju tuh. Pak Jamal tapi mau berangkat duluan lah. Enggak, Bu Syifa kan kelompok pertama juga kan? Baik Bu Dokter. Iya baik Bu, terima kasih Baiklah, banyak udah Bu. boleh ditutup nih. Boleh Bu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh Ibu keluar ya. Ya Bu. Alhamdulillah, Bu.